alhamdulillah yang sudah hadir para narasumber kita. Ini perlu diketahui tadi mungkin partisipasi aktif dari peserta nanti akan kami harapkan ya. Kemudian kenapa KPU memilih 4 narasumber ini? Kalau kita lihat dari sistem hukum ini kan penegakan antara pemilu dan pemilihan ini adalah substansinya, tergantung dari substansi. Nah, substansi ini nanti akan disampaikan oleh Bapak Muslim Aisyah. Ini terkait dengan apa sih yang akan pelanggaran. Kemudian struktur hukumnya di bagian penegakan hukumnya ini kami panggil di gabung hukumnya. Ini yang nanti akan memberikan ya apa yang dilakukan oleh gabung itu ada yang menjadi pelanggaran. Kemudian sistem yang ketiga ini adalah kultur hukumnya. Nah ini apa yang ada di kultur hukumnya Kabupaten Pekalongan ini adalah di sini kami hadirkan dari pemerintahan, kemudian juga peserta pemilu ini juga dari tokoh masyarakat. Ini akan menjadikan kita membangun budaya hukum yang benar-benar kita di Kabupaten Pekalongan. Itu tadi gambarannya kenapa kita mengambil 4 narasumber. Untuk kesempatan pertama mungkin Bapak Muslim bisa menyampaikan terkait dengan masyarakat. Atur suwun Mbak Hermi, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, salam sejahtera. Yang kami hormati Pak Ketua KPU dan teman-teman anggota Bang Hakim. Ini sudah rawan konflik. Iya, menegas. Ya, sudah belum sudah lawan konflik ya. Jadi para narasumber lengkap juga untuk menyebut satu persatu ini ya, polisian, kejaksaan dan Bawaslu. Kebetulan beliau tergabung di Gakumdu kalau di pemilu dan lembaga yang punya kewenangan khusus penegakan hukum pemilu khususnya terkait dengan pelanggaran pidana yang hari ini jadi tema ya. Jadi sudah sangat tepat. Biarlah beliau nanti yang akan bercerita panjang sesuai dengan ketentuan yang ada dan dinamika di lapangannya. Untuk bapak-bapak nanti bisa khusus concern di persoalan itu. Kemudian Bapak Ibu semua, ini sepertinya tadi lengkap, ada seluruh partai politik ya, oke. Baik yang lama juga yang baru juga ada. Yang baru juga sudah, yang baru belum ya. Atau belum memperkenalkan diri ya di sini. Oke. Ada teman-teman ormas juga, OPD ya lengkap saya kira. Mungkin nanti bisa jadi bagian yang seharusnya berkembang. Nah, menarik hari ini Pekalongan mengidentifikasi dirinya sebagai daerah rawan konflik. Sebenarnya saya ingat Pak waktu pemilu 99. Saya nggak tahu apakah memang ini nasibnya Pekalongan. 99 itu seluruh Indonesia itu cuman Pekalongan dan Jepara. Kebetulan saya orang Jepara, jadi masih ingat betul pemilu 99 se-Indonesia itu yang kemudian jadi masalah. Waktu itu jadi istilahnya konflik politik, konflik massa itu, konflik sosial itu identifikasinya Jepara sama
Pekalongan. Kalau Jepara itu ada tragedi Domos, kalau Bapak Ibu waktu itu masih ingat ya. Kalau di Pekalongan malah saya lupa, tapi itu se-Indonesia itu dua daerah itu yang disebut sebagai bagian dari konflik politik di penyelenggaraan pemilu 99. Apa takdir atau gimana ya? makin kesini Bapak Ibu sekalian, itu Jepara sudah mulai agak jarang terdengar konfliknya. Mungkin puncaknya di 99 itu tragedi Domos, itu juga mirip situasinya seperti Pekalongan, konflik massa ya, massa pendukung. Waktu itu kalau di Jepara itu PKB dan P3. Yang mungkin Bapak Ibu masih ingat apa tragedi Domos pemilu 9. Waktu itu saya masih jadi pemantau, jadi meskipun belum ada KPU ya, itu ingat betul karena bagian yang dimintai informasi data dari perkembangan situasi saat itu Jepara dan kemudian Pekalongan. Konon sama-sama kota santri gitu ya, tapi ini harus dikembangkan lagi. Kalau Jepara tadi saya katakan sudah mulai reda, itu Pekalongan belum ya. Ini harus kita cari ya. Sampai sekarang itu udah nggak ada lagi. Sejak 99 itu di Jepara pemilu 2004 bahkan pilkadanya itu udah nggak lagi ada konflik yang melibatkan antar pendukung. Mungkin memang karena cara berpemilunya sudah beda ya, atau kampanyenya itu sudah nggak seperti yang dulu lagi sampai sekarang gitu. Nah, Pekalongan mungkin ya kalau mau menyebut masih belum reda karena pemilu pilkada kemarin ya, yang memang ini jadi semacam hurricane di tengah situasi pandemi khususnya Jawa Tengah yang kalau nggak salah pada akhirnya debatnya itu juga tidak di sini dilaksanakan di Semarang. Dan ini tepat karena konflik itu di pemilu itu pusatnya di KPU kan, jadi bukan di tempat lain ya. Kalau bicara konflik sih sebenarnya netral, artinya tidak ada pemilu aja sebenarnya banyak hal-hal yang kemudian mudah menyebabkan konflik. Di Jepara waktu itu juga begitu, sangat rentan persoalan beli bensin aja itu bisa menimbulkan konflik, begitu kan? Apalagi kemudian di pemilu. Dan saya kira agak susah kita kalau bicara pemilu itu bicara yang aman-aman saja atau baik-baik saja, karena pemilu sendiri itu konon adalah arena konflik yang disahkan. Jadi artinya pemilunya sendiri itu sudah bagian dari ajang konflik, ajang perebutan lah ya, perebutan menjadi pemimpin, rebutan menjadi terpilih. Ini situasinya, karakternya itu sudah seperti itu. Ini saya kira pertama yang harus dipahami. Itu kadang-kadang kalau tidak bisa dikontrol itu yang tadinya teman, tadinya kawan itu bisa jadi ini. Dan hari ini kalau bicaranya di kantor KPU, artinya di pusat kotanya, itu juga kita bicara di pusat konflik karena KPU-nya itu yang menyelenggarakan pilkada dan pemilu. Jadi sudah sangat tepat. Jadi kita harus pahami bahwa konflik itu sebenarnya tidak harus pemilu, itu bisa saja terjadi karena terkait dengan masalah-masalah sosial ya, kemasyarakatan, budaya dan sebagainya. Tetapi begitu ada pemilu, itu menjadi pemicu yang lebih potensinya lebih tinggi. Itu yang pertama harus dipahami. Maka ya KPU jangan kemudian berpikir enak ya kalau pemilu nggak ada konflik gitu. Jangan begitu, karena sejak awal di KPU sudah harus punya pikiran ya pemilu itu adalah tempatnya konflik, sehingga KPU harus bisa memanage supaya konfliknya itu tidak
manifest ya, tidak terjadi dan bahkan bisa dikelola. Nah, Jepara setelah kasus itu saya kira sudah tidak terdengar lagi konflik-konflik seperti itu, baik di pemilu hingga kemudian di pilkada yang sudah berjalan mulai sejak 2005 sampai kemudian sekarang itu. Nah, kalau kita memahami itu, kita geser ke pemahaman pemilu ya, tahapan-tahapannya. Tahapan pemilu kan banyak ya, mulai dari daftar pemilih, pembentukan badan ad hoc gitu ya, kemudian pencalonan, kampanye, logistik, pemungutan, dan rekap sampai penetapan hasil. Dari sekian rentetan tahapan ini, mana yang menyumbangkan banyak muncul konflik? Ya, kalau kita lihat di situ, tentu saja pikiran kita itu ada di tahapan kampanye. Betul nggak kira-kira Bapak Ibu sekalian? Kalau kemarin di Pekalongan misalnya saat pencalonan itu sudah banyak pendukung yang hadir misalnya, itu sebenarnya pertanda bahwa kampanyenya itu nanti akan lebih riuh lagi kan, kira-kira gitu. Kebetulan kemarin masa pandemi ya, sehingga kemudian itu bagian yang kita nggak perbolehkan untuk pendukung hadir itu. Karena pandeminya bukan aturan pemilu pencalonan yang nggak boleh diikuti. Kalau tidak pandemi, situasi itu biasa aja ya. Jadi bahkan para calon itu punya cara yang atraktif untuk menyemarakkan proses pencalonannya itu. Hanya kemarin kemudian pandemi mau nggak mau itu bagian dari ketentuan yang harus dihindarkan. Nah, Pekalongan itu kemarin terjadi yang berbeda dari yang lain. Bahkan sebelum yang kedua ya kalau tidak salah kan, karena ada proses itu yang lain juga masih seperti bukan Pekalongan aja. Saya itu waktu itu hadir penyerahan dukungan calon perseorangan itu ya, hadir di Demak itu ya iring-iring aja. Mungkin karena pengalaman proses penyerahan calon perseorangan yang diikuti banyak pendukung, maka di pencalonannya kemudian dilarang, bagian dari aturan protokol kesehatan COVID itu. Tapi yang lain sudah ada, kemudian Pekalongan yang tidak. Nah, kembali ke situ, kampanye itu menjadi bagian dari tahapan yang rawan konfliknya tinggi. Ya, harus dipahami di situ ya. Dulu justru orang memahami pemilu itu di kampanye itu ya. Pemilu yang dianggap pesta demokrasi itu simbolisasi dari kegiatan itu ada di kampanye itu. Karena tahapan itulah mempertemukan calon dan pemilihnya. Istilahnya disitulah calon menyampaikan apa programnya, apa maunya, kemudian pendukungnya itu jalan. Sudah diingatin 10 menit ya. Jadi Bapak Ibu harus masuk ke pemahaman itu supaya nanti kalau begitu mana identifikasi itu. Jadi di kampanye. Satu itu, yang kedua, nah kalau kita bicara tema hari ini yang disodorkan ke saya soal pidana ya, pidana pemilu itu ya paling banyak ada di kampanye ini. Dan itu sangat rigid sebenarnya ketentuannya. Kampanye itu hari ini ya, itu diarahkan untuk sebagai bagian dari promosi program kegiatan visi misi para calon. Sebenarnya kegiatan ini itu paling bagus untuk pemilih itu mempertimbangkan pilihannya. Tetapi karena dukungan yang terjadi, tradisi dulu yang kemudian belum hilang, bahkan kampanye yang arah-arahan itu menjadi bagian dari pemahaman yang dulu, itu kemudian kalau nggak diikuti dengan cara itu dianggap pemilu nggak seru, pemilu nggak ramai kan gitu ya. Sebenarnya model yang sekarang itu sudah mengurangi potensi konflik yang ada ini. Tetapi meskipun banyak ketentuan pidana yang menyangkut di tahapan kampanye ini, itu ya mungkin nanti pertanyaannya ke Kak Budi ya, apa yang kemudian kira-kira di tahapan kampanye ini yang berhasil misalnya diproses dari bagian tindak pidana.
kampanye itu salah satu yang kemudian ini pidana tapi sudah jelas dilarang itu sebenarnya aturannya sama dengan aturan-aturan yang ketika diberlakukan tidak dalam posisi pemilu, menghina orang gitu ya, di larangan-larangan kan kayak gitu. Sudah sangat jelas bahwa menghina, menghasut itu bagian yang kemudian nggak boleh di ketentuannya itu. Mempersoalkan dasar negara, kemudian melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan negara karena soal konflik tadi, mengganggu ketertiban umum, misalnya mengancam, merusak, menggunakan fasilitas pemerintah, membawa tanda gambar, sampai kemudian menjanjikan uang ya sebagai bagian dari politik, itu ada di kampanye. Kira-kira di tahapan selain kampanye ada nggak orang memberi duit kepada pemilih misalnya, menjanjikan itu? Agak jarang ya. Atau kalaupun terjadi itu tidak bagian dari yang kemudian teridentifikasi kan gitu. Ada lagi larangan yang kemudian sebenarnya situasinya itu normal tapi begitu pemilu itu dilarang. Misalnya kampanye melibatkan pejabat-pejabat ya. Jadi Pak Polisi, Pak Kejaksaan, orang-orang pejabat di Pemda itu nggak boleh terlibat di sini. Mengikut sertakan, kemudian kalau di kabupaten aja nggak sampai harus disebut BPK itu kan nggak, karena nggak ada itu kan. Tapi gubernur, bupati, komisaris, pejabat negara bukan anggota partai politik tapi ya ada di lembaga non struktural itu juga bagian di ASN. Saya lihat di forum ini ada banyak yang pakai seragam ASN ya, itu juga bagian yang dilarang. Cuman seringkali orang bertanya, kalau ASN nggak boleh berkampanye, kira-kira ASN bolehnya apa Pak di dalam proses pemilu ini? Itu sampai hari ini ada pertanyaan itu. Dan makin kesini itu agak susah, pokoknya isinya nggak boleh ikut kampanye gitu ya, berkampanye gitu ya. Padahal dulu itu ada syarat-syarat gitu ya Mas, dulu itu nggak boleh hari kerja, nggak boleh pakai seragam, kira-kira nggak boleh ngajak orang. Nah, berarti kalau kampanye yang bisa diikuti sebagai peserta itu ada di jam-jam berapa kan begitu ya Mas Bawaslu. Itu kemudian juga yang ini agak susah, tetapi pidananya itu tidak hanya pidana Pak. Kalau terbukti itu tidak hanya pidana, tetapi juga sampai mampu mendiskualifikasi. Itu soal money politik ya. Yang TSN. Sebenarnya syarat TSN ini lebih berat dari yang dulu. Dulu itu nggak usah TSN udah didiskualifikasi. Jadi kalau ada calon, ada tim kampanye ya, yang kedapatan terbukti money politik, tidak harus TSN, dia kena pidananya, itu sudah bisa menggugurkan calon. Tapi hari ini itu harus mengandung unsur TSN baru kena gitu ya. Kalau nggak TSN ya pidana biasa. Nah kira-kira begitu. Dan ini jarang. Paling nanti mungkin Bawaslu yang akan cerita. Berapa menit lagi Mas? Udah? 1 menit lagi ya. Itu soal di Pekalongan sini nggak ada ya, tapi tetangga sebelah itu ada. Kota Pekalongan, ya, itu ada pelanggaran pidana kampanye yang kemudian sampai diproses dan kemudian putus. Inkrah ya, artinya sudah kena sanksi pidana. Itu pelanggaran terhadap jadwal kampanye. Ya di Kabupaten Pekalongan ini nggak muncul. Dua-duanya paslon seingat saya di kota Pekalongan sebelah itu. Jadi dua paslon tim kampanye itu terbukti melakukan kampanye di luar jadwal. Itu kemudian diproses sampai yang bersangkutan dikenai pidana. Dua-duanya itu. Ya KPU juga ikut terlibat di sini meskipun sudah diproses oleh Gakumdu, tapi KPU seringkali juga diundang di dalam proses-proses ke sana. Itu paling yang kemudian kita dengar pidana yang sampai kemudian muncul sanksi pidananya. Kalau money politik itu
kita masih bisa melihat pelakunya ya di lapangan, tapi tidak sampai menyentuh tim kampanye atau apalagi sampai calon. Itu di beberapa kejadian itu sampai diproses. Yang kemarin mungkin nanti Mas Barasu bisa cerita, tapi yang saya ingat itu di pilkada tahun lalu itu di di Kabupaten Temanggung ya, itu sampai kejaksaannya itu mikir, Pak, ini harus bagaimana ya menghukumi pidana simbol waktu itu yang terima duit itu orang tua ya, Kapol itu menerima uang 20.000, kemudian sampai terjadi proses di pengadilan. Bagaimana menghukum pidana orang yang menerima, karena aturan money politik itu di pilkada yang memberi dan menerima kena ya, kena. Padahal itu tujuannya supaya mencegah. Nah, itu saya kira Bapak Ibu sekalian, jadi kampanye ini bagian dari titik yang bisa menjadi sumber konflik, meskipun pemilunya itu juga jadi bagian dari konflik. Tetapi kalau itu mengarah ke pidana, nah itu yang seringkali kita belum banyak pidana ini mampu efektif. Pikiran saya sebenarnya ini yang mungkin usulan Bapak Ibu sekalian ya, apakah di pilkada dan pemilu ini hukuman pidana sama hukuman administrasi ini sebaiknya lebih banyak mana gitu ya? Apa hukuman administrasi yang harus didenda itu diberhentikan itu sampai kemudian diskualifikasi, apa tetap kemudian dipidana itu? Faktanya di setiap pemilu itu pelanggaran itu terjadi. Pelanggaran yang sifatnya diskualifikasi sudah muncul tapi belum kemudian menjadi sarana yang hampir setiap pilkada itu ada. Tapi di pidana makin banyak yang diatur, jadi di ketentuan undang-undang itu ketentuan pidananya itu banyak. Setiap orang tim kampanye itu memiliki ketentuan pidananya, tapi belum juga kemudian kita mendapati dari sana. Saya kira itu beberapa hal yang ingin saya headline supaya mendapat respon, terutama khususnya di daerah Kabupaten Pekalongan yang masih diidentifikasi sebagai rawan konflik di samping rawan banjir. Kalau rawan banjir tidak kita catat tersendiri. Matur suwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah disampaikan terkait dengan hal equal ya, terkait dengan pelanggaran yang ada di pemilu dan ini untuk selanjutnya untuk pemateri kedua ini dari Bawaslu, ini bagaimana ini penindakan terkait dengan pelanggaran tersebut. Monggo Pak Tanjisa. Waktunya 20 menit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komisioner KPU Provinsi yang saya hormati, Pak Kusuma Desa, Ketua KPU beserta anggota KPU Kabupaten Pekalongan yang kami hormati, Sekretaris serta jajaran KPU Kabupaten yang kami hormati, serta kepada seluruh peserta sosialisasi pendidikan pemilih di daerah rawan konflik pada pagi hari ini diselenggarakan oleh Kabupaten Pekalongan dengan tema potensi pelanggaran pemilu dan pemilihan. Sebelumnya ini sangat tidak sepenting barangkali satunya tadi sudah menyampaikan materi narasumber pertama KPU Provinsi, kemudian seorang Bawaslu Kabupaten. Nah ini tidak imbang barangkali. Lepas dari itu saya akan mencoba untuk menyampaikan beberapa hal yang tadi disampaikan oleh beliau Pak Muslim, bahwa dibahas kurang lebih seperti itu, tapi tidak gitu juga barangkali. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi menarik langsung menyambung saja barangkali yang sudah disampaikan oleh beliau Pak Muslim terkait dengan kampanye. Jadi kalau melihat materi yang disampaikan kepada kami terkait dengan potensi pelanggaran administrasi lebih seperti ini. Baik terkait dengan tahapnya yang dikatakan tahapan kampanye barangkali yang menyebabkan konflik.
sementara kita semua tahu bahwa objek itu ternyata kemudian dalam konteks kontestasi ternyata adalah sebuah kreatif yang diciptakan itu tidak pasti kurang lebih seperti itu lah. Menarik ketika kemudian tadi menyinggung sedikit persoalan pidana yang muncul di Kabupaten Pekalongan dan juga bisa ditampilkan infografis terkait dengan penanganan Garangke. Itu kemarin kita punya 3 administrasi, kemudian 3 pidana, kemudian 2 kode etik, kemudian perundang-undang lain ada 5. Kalau yang administrasi jelas kita ada rekomendasi tidak lanjutnya ke KPU, clear. Kemudian yang terkait dengan pidana itu kita ada 3 kasus pidana. Ya, saudara semuanya kemarin kita ada 3 kasus pidana yang kebetulan itu satu pun tidak ada yang sampai ke pengadilan itu nggak ada, semuanya terhenti di pembahasan kedua setelah Kabupaten Pekalongan. Ini mohon maaf kebetulan yang hadir pagi hari ini baik dari Kejaksaan, Kejati maupun dari Kapolres kebetulan yang Kasat Eskrim baru kemarin belum gabung di kubu kita. Kemudian Pak Kasintel barangkali kemarin yang saya keterlibatannya yang efektif kemarin itu kan Pak Kasih itu ya Pak Adi. Nah sedikit kami ceritakan di sini ada 3 itu terjadi di 2 di masa kampanye, kemudian 1 di hari tenang. Ada dugaan pelanggaran pidana berupa kampanye di tempat ibadah tempat pendidikan, itu terhenti di pembahasan kedua. Kemudian dasarnya apa kita menghentikan karena memang kemudian ketika kita tangani proses itu oleh kami semuanya ya, kalau kita bicara Kabupaten berarti kita sudah satu suara antara Bawaslu, kemudian kepolisian dan juga kejaksaan. Itu memang tidak cukup bukti atau belum cukup bukti untuk kemudian dinaikkan ke tahapan berikutnya. Itu kampanye di tempat ibadah dan pendidikan. Waktu itu kita sempat meminta keterangan ahli dan memang kemudian secara substantif kampanye itu sendiri kemudian tidak muncul di sana karena kemudian harus ada STP ya. Kalau saya melihat di KAK itu kemudian masuk STP juga ada STP dan seterusnya. Lah akhirnya terhentilah itu di pembahasan kedua. Kemudian ada juga kemarin pelanggaran di tahapan kampanye, di masa kampanye itu berupa penggunaan fasilitas negara. Itu terjadi di satu kecamatan di Bojong kalau tidak salah itu juga terhenti di pembahasan kedua karena memang setelah kita melakukan penelusuran, kita investigasi, kita klarifikasi dan seterusnya dengan dampingan penuh dari kepolisian dan juga kejaksaan itu lagi-lagi tidak atau belum cukup bukti juga kemudian itu naik ke level berikutnya. Jadi gugurlah kemudian di pembahasan kedua. Nah, satu lagi itu money politik terjadi di hari tenang waktu itu. Ada seorang lapor. Ya, kalau yang 2 di tahapan kampanye itu semuanya temuan. Ya, nah, yang terjadi di hari tenang itu laporan dari masyarakat. Ada orang datang menyampaikan laporan dia mendapati orang menerima amplop yang berisi uang. Nah, itu di hari tenang dari Kecamatan Bojong juga ya kemarin dari Kecamatan Bojong. Salah satu pendukung Partai A datang melaporkan bahwa dia mendapati orang menerima amplop. Nah, ketika kemudian kita proses, kita tangani sampai dengan klarifikasi, itu kemudian saksi tidak ada, alat bukti lain, alat bukti juga tidak mencukupi. Nah, ini lagi-lagi kemudian selesai di pembahasan kedua. Nah, memang pembuktian terkait dengan pelanggaran utamanya money politik ini susah. Saya setuju tadi ketika
Mbak Yoho, apa namanya, misalnya pelanggaran-pelanggaran administrasi itu yang kemudian diperkuat, misalnya apa namanya, hukuman atau sanksinya. Sebab kalau kita lihat pelanggaran administrasi atau sanksi pelanggaran administrasi di Perpu itu kan memang sanksinya tidak jelas-jelas banget juga, kecuali di pasal 71 kalau di pemilu itu kan 71 itu kan memang penggantian pejabat itu oleh gubernur dan kepala daerah itu, bupati maupun wali kota. Jadi kalau kemudian kita kejar money politik dalam hal ini adalah pidana, ini susah ketika kalau memang mau ngasih hukuman tertinggi, sanksi tertinggi itu adalah diskualifikasi, itu kayaknya nggak mungkin, susah sekali. Karena taruhlah pelakunya adalah calon misalnya, ini belum pernah kita dapati juga kan, kalau kecuali ASN itu kan dimana kembali ke 71 itu. Sorry, ke pelanggaran TSN. TSN ini yang barangkali nanti memang saya setuju sekali, ini pidana saja kan, seperti itu. Kemudian terkait dengan tema hari ini, rawan konflik ini, kalau kita kembali ke 2020 kita punya IKP, indeks kerawanan pemilu. Kita Bawaslu menyusun IKP, indeks kerawanan pemilu. Memang awal munculnya IKP itu Kabupaten Pekalongan masuk rawan tinggi, betul itu. Nah, kita ada di zona merah, tetapi kemudian ada penyusunan IKP tahap kedua, kita turun menjadi levelnya sedang. Nah, ini saya pikir evaluasi kita bersama, cara pandang kita bersama, bagaimana kemudian Kabupaten Pekalongan kita secara internal melihat dari jajaran penyelenggara, kemudian stakeholder baik kepolisian, hukum, kejaksaan dan seterusnya, ini kemudian masing-masing punya andil bagaimana kemudian sudut pandang kita itu terhadap sebuah kondisi yang sebetulnya terjadi itu seperti apa. Dan sekali lagi memang merahnya di rawan bencana itu makin merah, tapi konfliknya kemarin itu adalah sedang. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, ini sedikit ke administratif, ya, pelanggaran administratif, karena kemudian pelanggaran administratif ini adalah pelanggaran terkait dengan mekanisme tata cara dan seterusnya, maka ini memang sesuai dengan ketentuan, rekomendasinya adalah kepada KPU dan jajaran. Jadi saya mohon izin harus katakan di sini dalam forum ini tidak ada satu tahapan pun yang tidak berpotensi terjadi pelanggaran. Ya. Jadi sekali lagi dalam panjangnya tahapan proses itu tidak ada satu tahapan pun yang kemudian dia tidak memiliki kerawanan atau potensi terjadinya pelanggaran. Ya. Artinya apa? Artinya di semua tahapan itu potensi pelanggarannya ada. Nah, di semua tahapan itu berpotensi terjadi pelanggaran. Nah, banyak kemudian itu adalah pelanggaran administratif. Nah, untuk jajaran saya pikir saya harus katakan kemarin misalnya KPU sudah bersusah payah, sudah berusaha untuk memastikan jajaran bekerja sesuai dengan ketentuan dan seterusnya. Nah, dalam konteks pengawasan kami juga melakukan kerja-kerja mengawasi teman-teman. Kalau di bawah kita punya misalnya Panwascam mengawasi PPK, kemudian pengawas desa kepada PPS sampai ke jajaran bawah, itu kan mereka juga melakukan kerja-kerja itu. Jadi sebetulnya kalau boleh saya terangkan mestinya hanya persoalan komunikasi saja. Namun ada memang beberapa yang prinsip menurut saya. Mohon izin kami sampaikan misalnya terkait dengan AKWK barangkali ya, kemarin yang sempat secara nasional ya. AKWK itu kan asap KWK saja. Nah, itu api KWK. Itu kemarin kami sempat ramai, sempat kenceng banget itu. Kemudian jatuhnya ke kita.
Nah, sekali lagi di luar tadi misalnya persoalan-persoalan komunikasi yang ternyata tidak tuntas, itu memang ada hal-hal yang sifatnya prinsip, dan ini kalau kemudian kita ngotot kayak apapun, justru kemudian larinya justru memang diregulasi yang barangkali ada beberapa yang kurang sinkron. Ini diantara kembang atau dinamika yang kemarin terjadi di Kabupaten Pekalongan. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, kita sampaikan juga terkait dengan infografis tadi, ada pelanggaran juga terhadap perundang-undangan lain. Ya. Tadi dikatakan ASN itu sebetulnya kemudian kesempatan berdemokrasinya sejauh mana atau sebatas apa dan seterusnya. Karena memang sederhananya itu tadi terkait dengan kontestasi, ASN itu hampir tidak punya kesempatan untuk berekspresi, menunjukkan ekspresi sesuai dengan pilihannya. Tetapi sebetulnya kan puncaknya itu kan substansinya kan memang di hari-hari itu kan, kemudian masing-masing atau ASN itu kemudian memberikan suaranya sesuai dengan pilihannya itu. Sehingga memang agak sulit juga terkait dengan memetakan ASN. Bahkan kemudian di Kabupaten Pekalongan kemarin dari 5 undang-undang ini pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan itu sama satunya adalah pelanggaran yang dilakukan oleh ASN. Kemarin sudah kita rekomendasi. Kita rekomendasi ke KASN, turun jawaban dari KASN, sampaikan ke BPK, sudah di TL juga oleh BPK. Dan sanksi kemarin kalau tidak keliru penundaan kenaikan berkala itu juga tuntas kemudian. Ada juga misalnya pendamping desa. Kemarin kita juga ada pendamping desa, kita sampaikan kepada atasannya provinsi sampai turun rekomendasi dan surat teguran. Terkait dengan tindak lanjut dari rekomendasi Bawaslu terhadap pelanggaran administrasi, karena kita sedang ke pembahasan ke pelanggaran administrasi tadi, kita rekomendasikan ke KPU. Ini juga ada yang menurut saya kemudian menjadi masalah juga, ketika ternyata KPU juga punya kewenangan untuk melakukan mengkaji ulang, kemudian meneliti dan seterusnya atas rekomendasi yang kita sampaikan ke KPU. Ini menurut kami juga sedikit jadi masalah ketika kemudian kita sudah melakukan kajian terhadap sebuah dugaan pelanggaran, kita sudah putuskan bahwa ini tidak sesuai, kemudian rekomendasinya harus melakukan langkah tertentu, kemudian KPU ternyata memang juga punya kewenangan sekali lagi untuk mengkaji ulang, untuk meneliti dan seterusnya. Kemudian dimungkinkan muncul penafsiran yang berbeda. Nah, ini juga kemarin menjadi dinamika juga di Kabupaten Pekalongan. Tetapi sekali lagi kemudian kita semua tahu, akhirnya berjalan, akhirnya selesai. Sederhananya kemudian seperti ini. Karena kita punya masing-masing wilayah kerja, ya kita jalankan sesuai dengan ketentuan yang ada. Ini barangkali yang juga oleh masyarakat, oleh peserta pemilu, pemilihan dan seterusnya, ini menjadi sesuatu yang penting. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Ketua di awal sambutan, bahwa ini menjadi bagian dari kerja-kerja untuk kemudian ada pendidikan politik. Sponsor dari kami, iklan kami juga kurang lebih seperti itu. Kita di luar tahapan, bukan kita berarti tidak melakukan pekerjaan. Kita ada juga misalnya pembentukan desa pengawasan, kemudian ada desa anti politik uang, dan itu ada di Kabupaten Pekalongan juga. Kita punya 4 desa anti politik uang, kita juga punya kemudian 4 desa pengawasan, kemudian ada
Begitu barangkali sebagai pemantik diskusi kita pada pagi hari ini, untuk kami kembangkan pada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bawaslu ya, yang disampaikan Bawaslu bahwa ada dua pelanggaran ya antara administrasi dan pidana. Memang ketentuannya bahwa pelanggaran administrasi ini penyelesaiannya di KPU, kemudian kalau pidana ini di Sentra Gakumdu. Nah ini nanti kita akan mengkaji lebih jauh ini terkait dengan, karena ini di sini ada kepolisian dan juga kejaksaan, sehingga kita memfokusnya pada pelanggaran pidana. Ya, kalau administrasi di sini konsentrasinya memang di KPU. Untuk selanjutnya materinya ini dari kepolisian ini ya, karena kalau di sistem peradilan ini kepolisian ini yang di bidang penyelidikan dan penyidikan. Nah, kayak gitu. Tapi sebenarnya gimana ini untuk pelanggaran pidana pada pemilu dan pemilihan ini terkait dengan waktunya yang tentunya. Monggo Bapak Presiden. Pangapunten Pak, kula mboten ngaten mboten paham. Pangapunten nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya kitabullah. Tusikum bi nafsi kitabullah, kitabullah khatuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qul ta'ala bil Qur'anil Karim. Yang terhormat Bapak Muslim, anggota KPU Provinsi, mohon izin Bapak. Kemudian yang kami hormati Pak Kajari ataupun yang mewakili saudara saya Mas Ali Chandra. Kemudian yang kami hormati Ketua KPU Pekalongan, mohon izin Bapak kami bergabung masih baru. Kemudian yang kami hormati Bawaslu, mohon izin kami juga bergabung. Nah, kemudian yang kami hormati dari Pak Parpol maupun dari Ormas yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Pertama-tama yang paling utama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas segala limpah rahmat dan hidayahnya, rezekinya, imannya. Alhamdulillah kita bisa menjalankan perintah kedinasan maupun perintah-perintah agama keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun. Allahumma amin. Kemudian pada kesempatan yang berbahagia ini sifatnya adalah diskusi. Artinya diskusi itu tidak ada diskriminasi, tidak ada pertanyaan yang mengarah kepada satu orang. Artinya nanti kita sama-sama pecahkan, kita sama-sama memberi masukan, outputnya nanti kita tuangkan, dan inputnya nanti kita evaluasi. Pada kesempatan yang berbahagia ini pula, sebenarnya tadi sudah dilaksanakan diskusi ya. Pada saat di transit tadi diskusi sudah kita laksanakan, tetapi tema diskusi hari ini dan tadi beda. Yang tadi kaitannya dengan Vanessa Angel gitu. Kita dengan Vanessa Angel sudah gaya, sudah connect, kami sudah sehati. Artinya kalau kita lihat secara fisikis kita sudah ada koneksitas antara pikiran saya, Pak Ketua KPU, Pak Ketua Provinsi, dan sebagainya. Insya Allah kita sudah satu bahasa, satu visi, satu misi yang intinya hanyalah satu keamanan, intinya satu momen yang harus kita amankan, satu agenda yang besar yang harus kita amankan bersama-sama. Ada sebuah statement yang disampaikan oleh para pahlawan yang beberapa hari yang lalu ataupun kemarin dari pahlawan itu yang menyebutkan right or wrong my country. Baik dan buruknya, jelek dan baiknya, itu adalah negara saya. Artinya negara harus kita tegakkan, negara harus kita lindungi. Ini sama, baik dan buruknya Pekalongan itu adalah Pekalongan kita semuanya. Artinya kita sepakat Pekalongan harus kondusif. Boleh? Ya, terima kasih. Itu sudah satu komitmen Pak. Kita mengagendakan bahwa kegiatan apapun kita harus kondusif. Kondusif itu bisa bekerja sama. Artinya harus kita soliditas dan solidaritas solid dalam bekerja melaksanakan keamanan ini, dan solidaritas itu menghargai bersama
yang lain. Itu Bapak Ibu yang kami hormati, ini pembukaan Bu dari 5 menit, berarti tinggal 2 menit ya. Ya, mungkin langsung ke halaman 2. Dasar hukum dalam Undang-Undang Pilkada adalah yang 1, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, wali kota dan sebagainya. Kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan bupati, wakil bupati, gubernur, wali kota dan sebagainya. Kemudian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Kemudian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, wali kota dan wakilnya. Kemudian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, wali kota dan wakilnya. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau dilihat dari dasar hukumnya ada 5 undang-undang yang tentunya itu semuanya sudah dikaji oleh pemerintah, yang tentunya pemerintah memberikan undang-undang itu tidak hanya sebatas memberi aturan saja, semua pasti sudah dievaluasi. Maka dari itu apapun itu harus kita laksanakan, apapun kita harus tegakkan. Kemudian tentang pengertian lanjut, yaitu pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota maupun wakil wali kota selanjutnya disebut sebagai pemilihan, yaitu pelaksanaan kedaulatan rakyat yang di wilayah provinsi, kabupaten, kota maupun, kami ulangi, yang di wilayah provinsi dan kabupaten maupun kota untuk memilih gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota maupun wakil wali kota secara langsung dan demokratis. Yaitu yang perlu digarisbawahi adalah langsung dan demokratis, yaitu tertuang dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014. Kemudian terkait dengan itu tadi sudah disampaikan berkaitan dengan potensi kerawanan. Kalau potensi kerawanan, kalau boleh saya memberi statement, di wilayah Pekalongan ini adalah multi disaster, artinya segala macam ancaman, segala macam gangguan ada di sini. Penanggulangannya bagaimana? Terkait dengan pilkada, kita ada tim yang namanya Gakumdu. Gakumdu tidak boleh satu kesatuan ataupun satu institusi itu menangani secara langsung. Kita adalah teamwork, artinya apapun permasalahan kita selesaikan secara bersama-sama, sehingga nanti kalau boleh usul nanti setelah